Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna. Terima kasih sudah ngeklik video ini dan juga sudah mendengarkan podcastnya Ratna. Teman-teman, di edisi kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku yang berjudul Amazing You, Resep Rahasia Kehidupan Luar Biasa, karya Dr. Andika P. Setiawan atau The First Amazing Life Coach in Asia. Tapi sebelumnya, dukung yuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Please subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share video ini ya guys. Ya teman-teman, dalam buku ini Dr. Andika menjelaskan tentang potensi manusia yang amazing atau bahasa Indonesianya luar biasa. Karena setiap orang itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan potensi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu dengan potensi tersebut sudah selayaknya lah kita menjadi orang-orang yang memiliki kebermanfaatan untuk sesama. Oleh sebab kita ini amazing atau luar biasa, sudah sepatutnya lah kita memberikan kebaikan dalam kehidupan ini, tentu saja atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengambil 10 pelajaran dari buku ini tentang amazingnya seorang manusia, bahwa kita ini adalah diciptakan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah keajaiban manusia dan alam semesta. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa alam semesta itu diciptakan dengan sangat-sangat rumit ya, dengan sangat-sangat spesifik yang kalau kita berpikir luar biasa sekali ya, dari mulai gunung, dari mulai laut, hewan-hewan, seluruh ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan itu amazing. Dan yang kedua tentu saja penciptaan manusia yang sangat-sangat sempurna. Karena beliau ini adalah seorang dokter, maka beliau mempelajari tuh kayak organ-organ tubuh manusia sangat-sangat amazing diciptakan. Yang salah satunya dengan potensi tersebut harusnya semakin membuat kita menjadi bersyukur seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan ya dengan sangat detail seperti cara kerja jantung manusia, cara kerja otot manusia, cara kerja sistem syaraf, sistem pencernaan, sistem tulang. Masya Allah, itu sangat luar biasa penciptaan manusia. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah cara kerja otak ya. Di sini ada disebutkan tentang amazing fact ya, amazing atau fakta-fakta luar biasa dari otak manusia. Otak manusia mempunyai lebih dari 10 miliar sel saraf, 50 miliar sel lain, dan beratnya sekitar 1,5 kg. Ya, dengan komposisi otak yang seperti itulah manusia itu bisa jadi lebih canggih daripada mesin apapun yang diciptakan oleh manusia. Nah, lalu ternyata ya, menurut penelitian, selama ini manusia hanya baru menggunakan 55% saja dari kapasitas otaknya. Dan juga ternyata manusia itu dalam sisi cara kerja pikirannya itu memiliki alam sadar dan alam bawah sadar. Dan ternyata alam bawah sadar itu memiliki kemampuan 9 kali lipat lebih kuat dari alam sadar. Dan ini potensi tersebut dibahas dalam buku ini. Jadi kalau misalnya kita menyadari bahwa diri kita ini amazing, diri kita ini adalah ciptaan yang luar biasa, maka hal tersebut membuat kita menjadi lebih bersyukur. Dan yang kedua adalah kita menjadi orang-orang yang semangat ya, karena sudah dibekali oleh kebaikan dan fakta-fakta luar biasa dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai seorang manusia. Pelajaran kedua dari buku Amazing You adalah tentang kesuksesan. Jadi sukses itu berkaitan dengan citra diri kita dan kepercayaan diri terhadap diri sendiri. Ya, jadi kita harus mengetahui ini, memetakan bahwa makna sukses itu adalah ketika kita bisa memaksimalkan potensi diri kita untuk kebaikan diri kita sendiri juga orang lain ya. Lalu juga pentingnya percaya diri ya. Kalau kita tidak percaya sama diri sendiri, siapa lagi gitu yang akan memacu kita untuk lebih baik seperti itu. Lalu kita harus senantiasa menghancurkan mental block atau hambatan-hambatan pikiran yang membuat kita menjadi sulit untuk melangkah ke arah kebaikan. Dan kita juga tergantung sejauh mana tindakan yang diambil dan fokus dalam mewujudkan impian. Jadi setelah kita diciptakan dengan sangat amazing dan kita hidup di dunia ini pastinya ada tujuan, tentu saja kita harus memetakan tujuan tersebut dan bagaimana kita berusaha untuk meraihnya. Pelajaran ketiga dari buku ini adalah jadilah penyebab bukan akibat ya. Jadi putuskanlah diri kita
putuskanlah untuk mengendalikan diri kita sendiri dalam menghadapi masalah. Seorang pemimpin contohnya ya teman-teman, merupakan penyebab dari suatu perubahan. Mereka membangun visi masa depan serta membangun strategi untuk mencapainya. Jadilah orang yang memiliki tanggung jawab untuk menghadapi resiko, jangan menunggu dan jangan banyak alasan. Yang keempat dari pelajaran buku ini adalah kekuatan visualisasi dan daya imajinasi. Ya teman-teman, imajinasi adalah karunia Allah yang sangat-sangat berharga. Ya, jadi kita harus bisa kayak membayangkan impian atau harapan yang ingin kita raih ya. Dan itu memang bisa dilatih. Semakin kita bisa mengimajinasikan apa yang kita inginkan dan kita harapkan, itu akan menjadi kenyataan perlahan-lahan. Ada kisah seseorang yang bernama James Naismith gitu. Nah, dia itu sangat memimpikan menjadi seorang pegolf atau pemain golf yang sangat tangguh seperti itu. Namun ketika dia sedang membayangkan tersebut, dia harus dinas militer dari negaranya dan akhirnya dia ditangkap oleh pihak dari Vietnam seperti itu. Nah, dia di situ harus dipenjara selama 7 tahun di ruangan yang sangat sempit. Dan dia sampai saat itu pun dia masih membayangkan untuk bisa bermain golf dengan sangat sempurna. Nah, ketika dia di ruang sempit itu kan akhirnya dia jadi terkurung seperti itu, tidak bisa berlatih golf lagi. Tapi apa yang dilakukan setiap hari dia membayangkan dia berada di tempat lapangan golf yang luas dan setiap hari dia membayangkan dirinya terus-menerus memukul golf gitu ya, memukul bola golf dan mencetak skor yang baik gitu. Setiap hari dia lakukan selama 7 tahun. Padahal dia tidak berlatih ya, dia hanya mengandalkan daya imajinasinya. Apa yang terjadi setelah dia keluar dari penjara ya, dia kembali ke negaranya, kembali dia memegang tongkat sticknya, ya, hasil imajinasi dia saat di terkurung tersebut. Ketika dia mulai bermain lagi, dia menjadi orang yang ahli seperti yang dia harapkan, seperti yang dia bayangkan gitu. Dan teman-temannya bertanya, dari manakah kamu mendapat pelatih golf gitu? Ternyata dia hanya menjawab, saya hanya mengimajinasikannya gitu. Jadi ternyata memang betul teman-teman bahwa visualisasi atau imajinasi kita terhadap apa yang kita inginkan itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi pikirkanlah hal yang baik-baik, sedetail mungkin, sejelas mungkin, insya Allah itu akan terjadi. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat video saya yang tips lulus SIMAK UI ya. Waktu itu saya sering sekali mengimajinasikan diri saya bukan berjalan-jalan, part of mahasiswa yang pakai jaket kuningnya UI gitu. Terus menjadi orang-orang yang pernah ke Balerung UI, menjadi part of salah satu mahasiswa UI, dan itu terjadi. Walaupun Allah mengabulkannya beberapa tahun kemudian. Saya juga pernah memvisualisasikan untuk bisa jalan-jalan ke kota Bangkok, dan qadarullah saya juga nggak ngerti caranya waktu itu nama saya dipilih untuk menjadi orang yang bisa short course di sana gitu. Sering sekali seperti itu. Dulu saya pernah membayangkan bekerja di tempat yang sesuai dengan passion saya dan alhamdulillah terjadi gitu. Jadi teman-teman gunakanlah visualisasi dan imajinasi untuk kebaikan, karena itu imajinasi merupakan karunia dari Allah yang sangat berharga. Pelajaran kelima dari buku ini adalah berani untuk mewujudkan impian. Ya, impian merupakan ruh dari apa yang kita perjuangkan. Jadi upayakan kita memiliki impian atau tujuan, misalnya mau penghasilan berapa atau mau punya kapasitas apa, dan tentu saja upayakan impian kita itu memiliki impact kepada orang lain ya, kepada diri kita, keluarga, juga masyarakat secara umum. Insya Allah itu akan menjadi penggerak bagi kita untuk lebih baik lagi ya. Kayak misalnya kategori impian itu tentu saja harus yang pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, lalu juga bagaimana karir, hubungan dengan keluarga, sehat segar bugar gitu. Terus kita punya waktu luang, pertumbuhan, kegembiraan, kontribusi untuk masyarakat, serta pertumbuhan spiritual. Nomor 6 teman-teman, pelajaran dari buku ini adalah jadilah orang yang senantiasa bersyukur. Sebab apa? Dengan kapasitas atau potensi yang sudah Allah ciptakan ya mengenai kita seorang manusia gitu ya, kita itu lebih besar daripada yang kita pikirkan. Jadi kalau menghadapi masalah yang sangat banyak, tentu saja itu terkait dengan sebenarnya kita mampu untuk menghadapinya.
dalam buku Amazing ini, pelajaran ketujuh yang saya dapat adalah tentang keajaiban pikiran ya. Keajaiban manusia yang tidak tergantikan. Jadi ada pepatah dari Henry Ford, jadi mengatakan bahwa, bukan pepatah sih ya teman-teman, pendapat dari Henry Ford, dia mengatakan jika kamu mengatakan bisa atau tidak bisa, keduanya adalah benar. Jadi hati-hatilah berkata-kata karena itu adalah part of doa gitu. Jadilah orang yang siap, bismillah saya bisa, siap dengan pertolongan Allah saya bisa gitu. Jadi kalau menghadapi masalah yang sangat berat gitu, maka berupayalah untuk bisa berani gitu untuk menghadapinya gitu. Seperti itu, karena kalau kita berpikir bisa, maka nanti akan ada jalan-jalan dari Allah supaya kita jadi bisa untuk melaluinya. Pelajaran 8 dari buku ini adalah jadilah orang yang memiliki percaya diri. Jadi orang yang punya percaya diri, misalnya dia mengajukan sebuah tujuan dan tindakan, atau dia mengajukan sebuah proposal perubahan ya kepada masyarakat atau lingkungannya atau di tempat dia bekerja, ketika dia percaya diri dalam menyampaikannya, maka orang lain pun akan percaya pada dia. Teman-teman, pelajaran ke-9 dari buku ini adalah pentingnya aksi, pentingnya melakukan sebuah tindakan. Jadi banyak orang tuh yang tahu caranya untuk berbuat sesuatu, tapi tidak semua mau bertindak untuk melakukan gitu. Jadilah orang yang berani. Jangan jadi orang yang malu untuk melakukan terutama kebaikan ya. Kalau untuk ketidakbaikan ya memang kita harus malu, tapi kalau untuk kebaikan kita harus senantiasa berani. Nah, pelajaran ke-10 dari buku ini adalah fokuslah kepada jalan keluar, fokuslah kepada solusi. Jika kita berfokus pada solusi ya, maka kita akan ditemukan oleh banyaknya jalan keluar yang luar biasa. Tapi kalau kita berfokusnya pada masalah, ya udah kita akan dipertemukan dengan masalah-masalah lagi. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja ringkasan dari buku ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah baca, bisa share atau tulis di kolom komentar kira-kira pelajaran apa yang sudah teman-teman ambil dari buku ini. Atau teman-teman mungkin yang punya ide untuk bahas buku apa lagi ya, bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa dukung dengan klik subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.